Tubuh Phoebe menghantam kuat lantai hingga kakinya lepas. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kalau kalian ingat, dulu kita sempat digegerkan dengan berita kematian Elisa Lam yang sangat misterius ditemukan di dalam tangki air di sebuah hotel. Nah, kali ini kasus yang dialami oleh Phoebe Handsjuk juga sangat misterius dan membuat banyak orang tidak percaya dan gak yakin bahwa polisi benar-benar menginvestigasi kasus ini. Karena situasi meninggalnya Phoebe benar-benar aneh. Jadi pada kali ini gue akan mengajak kalian untuk menelusuri kenapa kematian Phoebe disebut sebagai hal yang aneh dan apakah memang kalian juga percaya investigasi polisi benar-benar akurat atau ini adalah sesuatu yang lebih besar tetapi ditutup-tutupi. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Melbourne, Australia. Di tahun 2010, tinggal sepasang kekasih di sebuah apartemen mahal, sepasang kekasih yang bernama Phoebe Handsjuk dan Anthony Hamble. Phoebe adalah wanita berumur 24 tahun yang masih mencari jati dirinya, sedangkan Anthony adalah seorang laki-laki berumur 40 tahun yang sudah sukses. Pada tanggal 1 Desember 2010, keluarga Phoebe tiba-tiba mendapat SMS aneh dari Phoebe. Ini adalah pesan aslinya, yang gue akan bacakan adalah terjemahannya. Hai keluargaku, aku di atas kasur, sebentar lagi tidur, dan setelah bangun, aku akan menjadi manusia paling hebat yang kalian pernah lihat. Aku akan pergi ke rumah sakit, lebih aman di sana, dan aku dengar menu spesial di sana adalah sup tomat. Enak, bergizi. Aku sangat menyayangi kalian semua, tapi tidak cukup untuk mengirimi kalian SMS satu persatu. Maafkan hal ini, tapi waktu telah tidur dan aku harus segera pergi. Bergembira, bergembira, bergembira. Hidup hanyalah mimpi. XO. Saat keluarga menerima pesan ini, mereka bingung dan aneh karena penulisan kata-katanya seperti orang yang sedang kebingungan. Phoebe memang memiliki masalah kejiwaan. Dia didiagnosa depresi dan sedang melakukan terapi dengan psikolog. Saat itu, semua keluarga Phoebe khawatir akan kondisi Phoebe. Mengingat besok harinya mereka akan bertemu Phoebe di sebuah acara makan malam keluarga, mereka sepakat akan mengecek keadaan Phoebe di acara itu. Mereka pikir, ya udahlah, besok kita cek Phoebe secara langsung waktu acara makan malam. Satu-satunya orang yang berusaha menghubungi Phoebe setelah menerima SMS aneh ini adalah nenek Phoebe. Tapi, yang mengangkat telepon nenek Phoebe adalah Anthony. Dan waktu si nenek bertanya apakah Phoebe baik-baik saja, Anthony menjawab, iya, Phoebe baik-baik aja dan sekarang sedang tidur. Gak perlu khawatir. Nenek Phoebe segera merasa lega. Besoknya, sekitar jam 6 malam, 1 jam sebelum keluarga Phoebe keluar rumah untuk pergi ke restoran Thailand tempat mereka berjanji untuk makan malam bersama, ayah Phoebe mencoba untuk menghubungi Phoebe. Tapi, teleponnya nggak diangkat. 30 detik kemudian, Anthony menelpon ayah Phoebe. Dan ini pertama kalinya Anthony menelpon ayah Phoebe. Selama Phoebe dan Anthony pacaran, sama sekali Anthony belum pernah menelpon ayah Phoebe. Jadi ini bener-bener pertama kalinya banget. Ayah Phoebe mikir, wah tumben nih, kenapa Anthony nelpon dia? Dan yang lebih aneh lagi, saat ayah Anthony menjawab telepon ini, Anthony mengatakan sesuatu yang membingungkan. Anthony bilang, Phoebe hilang. Keluarga Phoebe langsung bingung, ini maksudnya hilang kayak gimana? Bukannya harusnya mereka sudah menuju restoran Thailand tempat mereka janjian buat makan malam. Kenapa tiba-tiba Phoebe hilang? Ini maksudnya hilang gimana? Anthony menjelaskan, dia baru saja sampai di apartemen. Dan waktu dia masuk, dia nggak ngeliat Phoebe dimanapun. Tapi jangan panik. Tas, HP, dompet, kunci apartemen yang semuanya milik Phoebe masih ada di dalam apartemen. Jadi Phoebe nggak mungkin pergi jauh. Phoebe mungkin masih ada di dalam gedung apartemen, mungkin keluar sebentar dan pasti bakal balik lagi. Tapi ayah Phoebe gak tenang. Setelah semalam dapat SMS aneh, terus sekarang Phoebe hilang, dia ngerasa ada firasat buruk dan langsung menyuruh Anthony untuk menelpon polisi, melaporkan bahwa Phoebe hilang.
Dan Anthony langsung bilang, waduh, kayaknya polisi gak bakal deh langsung nanggepin tanggapan ini serius. Karena Phoebe baru hilang beberapa menit dan dia juga gak tahu ini kenapa Phoebe gak ada di dalam rumah. Semua anggota keluarga Phoebe langsung berusaha menghubungi satu sama lain, menanyakan apakah salah satu dari mereka bersama Phoebe atau enggak, atau ada yang sempat dengar kabar Phoebe ada di mana. Tapi gak ada jawaban sama sekali, gak ada satu orang pun yang tahu Phoebe ada di mana. 1 jam kemudian, seorang petugas kebersihan gedung apartemen sedang berjalan menuju ruang pembuangan sampah untuk mengambil sapu. Waktu dia jalan dan berusaha untuk membuka pintu, pintunya nggak bisa kebuka. Kayak ada sesuatu yang mengganjal di pintu itu. Ada yang nyangkut. Jadi dia berusaha untuk ngintip dari jendela di sebelah ruangan, apa sih yang nyangkut di pintu sampai pintu nggak bisa dibuka. Dan dia kaget banget saat ternyata ada tubuh wanita yang tergeletak di lantai yang berlumuran darah. Darah yang sangat banyak. Si petugas langsung menjerit, langsung nelpon polisi, dan begitu polisi datang, mereka semua menyatakan bahwa Phoebe sudah meninggal. Polisi segera menghubungi keluarga Phoebe. Phoebe dinyatakan jatuh dari pintu pembuangan sampah yang berada di lantai 12. Terjun bebas dari ketinggian 30 meter. Tubuh Phoebe menghantam kuat lantai hingga kakinya lepas. Menurut hasil pemeriksaan, kemungkinan Phoebe sempat masih hidup 5-10 menit setelah jatuh, berusaha untuk merangkak keluar, tapi sayangnya meninggal duluan karena pendarahan hebat. Dan polisi langsung menyatakan bahwa meninggalnya Phoebe adalah sebuah kecelakaan tragis atau aksi bunuh diri. Dugaan ini diperkuat dengan laporan hasil autopsi yang menyatakan di dalam tubuh Phoebe ada sejumlah obat penenang dan juga kadar alkohol yang cukup tinggi, 0,16%. Nah, obat tidur kalau dicampur dengan alkohol bisa sangat berbahaya. Sehingga polisi makin yakin, Phoebe depresi, mencoba mengakhiri hidupnya, atau Phoebe berhalusinasi akibat campuran obat dan alkohol hingga akhirnya dia nggak sengaja jatuh dari pintu pembuangan sampah. Keluarga yang sangat kebingungan saat menerima kabar bahwa Phoebe sudah meninggal, tambah bingung lagi saat mendengar penjelasan polisi tentang kematian Phoebe yang benar-benar membingungkan. Gimana bisa Phoebe jatuh dari tempat pembuangan sampah dan mereka kayak penjelasannya nih nggak masuk akal. Karena bisa dibilang penjelasan ini sangat aneh. Untuk bisa masuk ke lantai 12 di mana pintu pembuangan sampah berada, harus ada kunci akses. Sedangkan kunci akses yang dimiliki oleh Phoebe tertinggal di dalam unit apartemennya. Jadi gimana Phoebe bisa masuk ke lantai ini adalah hal yang membingungkan. Tapi oke lah, anggap aja mungkin Phoebe sengaja nunggu di luar, nunggu ada orang yang masuk, terus dia buntutin dari belakang, jadi dia bisa masuk tanpa menggunakan kunci akses. Ada satu masalah baru. Pintu pembuangan sampah tempat Phoebe masuk dan jatuh itu bener-bener super kecil. Pintu ini kalau dibuka harus ditarik keluar dan ukuran bolongannya itu cuma 37 kali 22 cm. Dan untuk masuk ke dalam pintu ini itu harus manjat karena letak posisinya itu tinggi. Lebih jelasnya ini video dari 60 Minutes Australia yang mencoba untuk melakukan reka ulang untuk membuktikan apakah Phoebe memang bisa masuk ke dalam pintu ini. Nah, langsung aja kalian nonton, guys. Of the shoot in Phoebe's building, Lorne wants to prove his point. Do whatever you have to do to get into this. Really try hard to climb into it. When you see it like that, it's very small, isn't it? I feel like I need to help you. Viv, Phoebe's close friend and her match in height and size, struggles, even though completely sober. What are you finding difficult at this point? Just trying to see how I can get my body in. With the weighted door to the chute over a metre off the ground, the opening a mere 36.5 centimetres, and nothing to hold on to, it takes a great degree of determination to even sit in it. What a mission. And once in, it's incredibly difficult for Viv to manoeuvre her entire body into the throat of the chute. It's really squashing, like it's a bit of a... Are you all right? It's a tight squeeze to get in. Yeah. Watch it. Oh, God, you're amazing.
Oh, I just don't want you to get hurt. No. Of course we... Okay, yep. Jesus. Well, we've helped, which we shouldn't have done. Well, she was going to get injured if we didn't. Yep, stand up for us. 4 steps this way. I just don't believe that anyone could possibly do it under the influence. If you... Nah, video tadi diperagakan oleh wanita yang ukuran badannya sangat mirip dengan ukuran badan Phoebe. Memang ukuran badan Phoebe itu kecil. Tapi kalian lihat kan, susah banget untuk bisa masuk ke dalam pintu ini. Si wanita bahkan harus dibantu oleh 2 orang di depannya untuk nahan pintu biar gak ketutup. Karena pintu ini otomatis langsung nutup. Jadi harus ditahan. Kalau orang yang sadar aja bisa kesusahan untuk melakukan hal ini, apalagi orang yang mabuk atau berhalusinasi. Oke lah, kalau kita anggap aja nih, Phoebe bisa melakukan hal ini sendirian. Untuk bisa masuk ke dalam pintu ini kan harus manjat, harus pegangan di dinding ya. Nah, anehnya, gak ada satupun sidik jari Phoebe ditemukan di dinding-dinding sekitar itu. Padahal si model wanita yang memperagakan aksi ini itu perlu pegangan kuat-kuat biar gak jatuh, dan saat manjat tuh bener-bener pegangan banget di dinding. Bagaimana bisa Phoebe satupun sidik jarinya nggak ada yang nempel di situ? Itu adalah hal yang aneh. Jadi, laporan polisi yang mengatakan bahwa Phoebe masuk ke dalam pintu ini secara sengaja atau sebuah kecelakaan tidak bisa diterima oleh keluarga maupun orang-orang terdekat Phoebe. Mereka meminta polisi untuk melakukan investigasi ulang, tapi polisi tetap maksa ini adalah kecelakaan, ini adalah aksi bunuh diri. Setelah mayat Phoebe ditemukan, polisi mendatangi Anthony di apartemennya. Anthony yang saat itu tidak tahu apa yang terjadi pada pacarnya. Saat polisi mendatangi Anthony di apartemen, tebak Anthony lagi ngapain? Anthony lagi makan makanan yang dia order online dari restoran Thailand yang seharusnya Phoebe dan dia kunjungi dengan keluarga Phoebe. Bayangin, saat keluarga Phoebe panik, Anthony malah makan dan order makanan dari tempat restoran yang seharusnya mereka pergi. Anthony lalu cerita, waktu dia baru sampai ke apartemen, dia ngelihat ada gelas yang pecah di dapur. Dan juga ada sedikit bercak darah di mouse komputer Phoebe dan di bagian mousepadnya. Oh, ada juga sedikit bercak darah di kusen pintu. Tapi saat itu dia nggak nyangka kondisi ini memprihatinkan atau tanda-tanda berbahaya. Dia pikir Phoebe pasti akan segera kembali. Yang tentu saja sayangnya bukanlah kenyataan. Berbulan-bulan, keluarga Phoebe memaksa polisi untuk menginvestigasi ulang kasus ini. Butuh campur tangan media dan masyarakat untuk mendesak oknum-oknum yang bertanggung jawab hingga akhirnya mereka mau melakukan investigasi ulang. Tapi semuanya bisa dibilang sudah terlambat. Semua rekaman CCTV pada hari itu semuanya sudah terhapus secara otomatis. Semua email dan SMS dari HP dan komputer Phoebe sudah dihapus oleh Anthony. Semua barang-barang dan bukti-bukti yang ada di sekitar jenazah Phoebe tidak pernah diambil oleh polisi. Karena dari awal mereka sudah menyatakan bahwa ini kronologisnya kecelakaan dan bunuh diri, jadi nggak ada yang diambil sebagai bukti. Dan waktu mayat Phoebe pertama kali ditemukan, gak ada satu orang pun yang mencoba untuk ngecek itu mayat sudah berapa lama ada di dalam situ. Phoebe meninggalnya itu baru apa sudah lama. Gak ada satupun yang megang itu tubuh masih hangat atau udah dingin. Jadi kematian Phoebe ini bener-bener gak diketahui jam berapa. Ada fakta menarik tentang Anthony, guys. Ayah Anthony merupakan mantan hakim kejaksaan tinggi. Sedangkan ibu Anthony pada saat itu masih menjabat sebagai jaksa hukum di provinsi itu. Bukannya menuduh, tapi kalau kita lihat-lihat ini cukup kontroversial. Apalagi setelah Phoebe meninggal, Anthony move on dengan mudahnya. Dia pacaran lagi, menikah lagi, cerai lagi, pacaran lagi. Satu persatu orang di kehidupan Phoebe mulai move on, kecuali keluarga Phoebe yang masih belum bisa menerima kenyataan dan masih mencari keadilan. Sampai akhirnya, pada Juni 2018, seorang model Australia bernama Bailey Snyder ditemukan meninggal. Dan ternyata Bailey adalah pacar baru Anthony. Bailey ditemukan tergeletak di dapur rumahnya dalam kondisi kabel terlilit di lehernya. Bailey dinyatakan meninggal karena tercekik. Tapi
Polisi menyatakan bahwa Bailey meninggal karena bunuh diri. Meskipun jelas-jelas mereka lihat ada kabel di leher Bailey dan gak ada tempat untuk ngegantung kabel itu di langit-langit dapur, polisi masih gak bisa jelasin gimana cara Bailey bunuh diri, tapi mereka bilang, oh ini bunuh diri. Beda dengan Phoebe yang punya penyakit mental, yang punya masalah dengan gangguan depresi dan juga alkohol, Bailey nggak punya gangguan ini sama sekali dan polisi tetap menyatakan bahwa dia bunuh diri. Karena keluarga nggak terima dengan investigasi ini, media kembali menggoreng cerita ini, kembali nggak terima, masyarakat juga minta polisi untuk menyelidiki kasus ini. Akhirnya, kasus Bailey kembali diinvestigasi. Tapi sama seperti kasus Phoebe sebelumnya, polisi enggak mengumpulkan bukti apapun saat pertama kali mayat Phoebe ditemukan. Mayat Bailey ditemukan. Gak ada bukti apapun yang diamankan, jadi sepertinya perkembangan kasus ini itu hampir gak ada harapan. Bahkan sampai sekarang, perkembangan kasus ini juga masih entah gimana. Belum ada perkembangan sama sekali. Nah, dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa dimanapun itu, di negara maju, negara berkembang, keadilan tidak selalu didapatkan oleh orang-orang yang berhak mendapatkannya. Kadang-kadang kekuasaan, uang, bisa menghambat keadilan bagi orang lain. Apabila kita diperlakukan tidak adil, jangan putus asa dan coba untuk menggalang kekuatan bersama-sama masyarakat untuk mencari keadilan bersama. Untuk mendesak oknum-oknum yang bertanggung jawab untuk melakukan kerjaan mereka dengan sangat-sangat teliti, diawasi terus, dan selalu berdoa. Mudah-mudahan keadilan bisa didapat untuk semua orang yang berhak menerima. Secara nggak sengaja, gue sempat ngeliat saudara perempuan Anthony juga sempat ketangkap basah menjual narkoba, tetapi dibebaskan. Nggak tahu kenapa bisa bebas dan membuat gue semakin curiga, jangan-jangan ada sesuatu lah di balik kasus-kasus ini. Oke guys, sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. Semoga puasa kita masih lancar dan diterima oleh Allah. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive. Dan makasih udah selalu mendukung Ruang Gelap. Thank you banget.